Kisah sebuah batu terbang. Pada sebuah tempat kosong tumbuhlah sebatang pohon besar, di mana banyak tumpukan batu yang rencananya sebagai fondasi sebuah bangunan. Seorang anak kecil laki-laki lewat seperti biasa perilakunya iseng, mengambil sebuah batu itu, lalu melemparkannya ke atas. Batu itu meluncur ke atas. Batu berpikir sangat sulit mempercayai bahwa, aku bisa terbang seperti ini, akhirnya selalu turun. Sebenarnya karena hukum gravitasi selalu akan turun, dia merasa seperti bermimpi. Bagaimana rasanya bisa terbang seperti burung? Itulah semua mimpi sesuatu hal yang tidak bisa lakukan, mereka adalah pengganti pemain sejati. Jadi semua batu ini suatu saat atau tempat tertentu bisa terbang seperti saat ini. Ia berpikir saat melihat ke bawah melihat teman-temannya terlena di tanah di bawah sana. Lalu batu itu berkata, "Lihatlah, apa yang kamu lakukan di bawah sana? Tidak bisakah engkau terbang, seperti yang aku lakukan saat ini? Aku terbang ke langit akan bertemu bulan dan bintang-bintang yang ada di langit. Apakah engkau tidak ikut?" Batu-batu di bawah berpikir, bahwa batu yang bisa terbang itu adalah avatar, utusan Tuhan ke dunia, makanya dia berbeda dari batu-batu lainnya. Mereka inkarnasi lahir ke dunia bisa terbang, padahal kita pada umumnya tidak bisa terbang. Dia memiliki kekuatan ajaib seperti Krishna, Yesus, dalam mitos-mitos keagamaan itu. Batu yang di bawah merasa iri, sedih dan menangis meratapi nasibnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka merasa beginilah pikiran itu bekerja dan terus terhibur, dan berkata, "Baiklah, kamu salah satu dari kami, batu-batu dalam tumpukan ini miliknya kurang beruntung. Kami merasa senang bahwa salah satu dari saudara kami bisa terbang." Namun tidak seberapa lama lemparan anak kecil itu melambat naik dan akhirnya terjatuh turun juga. Batu itu tidak bisa terima kenapa tidak mendaki naik lagi malah turun. Lalu menangis tidak bisa mengendalikannya. Akhirnya sadar bahwa aku kembali seperti saudara-saudaraku batu-batu yang lainnya berkumpul di bawah. Sebelumnya aku telah merasakan fenomena indah terbang di angkasa, melihat bintang-bintang di langit begitu dekat. Ini peristiwa bersejarah, perlu pengetahuan ini untuk generasi mendatang. Dia tidak sadar merasa dirinya satu-satunya batu pernah terbang seperti seekor burung terbang di angkasa. Setelah batu terbang itu berkumpul pada tumpukan batu lainnya, berkata, "Jangan sedih, aku akan berkumpul kembali bersama kalian kembali. Dunia ini memang indah, tetapi lebih bahagia kalau kita sadar pada kenyataan sejatinya kelahiran asli kita di dunia ini." Apa pelajaran yang dapat dipetik dari kisah di atas? Adalah perjalanan hidup kita sebagai manusia yang terlahir di dunia ini. Seperti batu terlempar, berarti begitulah keadaan kita. Saat tertentu senang, bahagia, penuh cinta, di lain saat sedih, menderita, kecewa dan lain-lain. Atau ditinjau dari umur, saat kanak-kanak bergembira bermain, saat dewasa sibuk urusan keluarga. Saat tua banyak penyakit dan akhirnya mati juga. Ibarat nafas kita, dia masuk, dan keluar begitu saja secara otomatis sedang terjadi. Begitu ego lenyap baru sadar atas diri kita yang sebenarnya. Menyadari hal ini bahwa dalam perjalanan hidup ini ada hal-hal yang bisa kita lakukan dan ada hal-hal yang tidak bisa lakukan. Oleh karena itu kita cukup hanya menjadi saksinya saja bukan pelaku. Inilah puncak spiritual itu. Semoga bermanfaat.